eh, melakukan briefing secara keseluruhan untuk kehadiran Salesforce kita di masing-masing cabangnya. Nah, hal ini kembali seperti biasa supaya ada setiap 2 minggu untuk berkumpul dan mendengarkan seminar atau sharing dari good practice kalau ada nantinya juga. Oke, mungkin kita langsung mulai saja. Ini adalah kelanjutan dari eh, hari hari Selasa sebelumnya ya, di mana di situ ada terakhir itu di DO ya DO ya. Jadi setelah DO pada dasarnya belum selesai ya kan, tugas seorang salesman itu belum selesai, dan justru setelah DO itulah tugas eh, salesperson itu yang akan menghasilkan menentukan masa depannya dari salesperson itu sendiri. Sehingga ini disebutkan adalah bagian tahapan dari after sales customer satisfaction gitu. Jadi after sales itu artinya setelah penjualan dan CS gitu, dan CS-nya. Sehingga ini menjadi kunci masa depan seorang salesperson ya, untuk berkesinambungan atau untuk masa depan seorang salesman ada di sini. Sesungguhnya ada di sini. Oke, lanjut. Nah, ini kembali review kemarin yang mengenai funnel ya. Jadi berulang funnel. Funnel ini dari aspek prospek, prospek, SPK, KP, DO, dan berujung di after sales CS gitu. Ya, jadi silakan untuk kita simak artinya apa. Ya, next. Apa itu AS, after sales customer satisfaction? Ini adalah tahapan penting setelah delivery order dilakukan. Ya, momen krusial dalam membangun loyalitas dan kepercayaan pelanggan. Nah, ini hasilnya apa? Nanti saya bisa menjelaskan lebih detail lagi. Next. Ya, jadi tadi disampaikan bahwa after sales, saya nggak pakai service ya. Tapi kalau mau dipakai juga boleh after sales service, CS. Tapi mungkin lebih spesifik karena di sales department, jadi saya pakai after sales uh, customer service. Nah, artinya setelah penjualan itu ada tindakan atau hal yang perlu kita lakukan. Ya, yaitu satu, pastinya follow up setelah DO. Ini wajib ya. Ini bahkan juga bukan ketentuan saya, tapi juga ada ketentuan dari ATPM, yaitu untuk menghubungi customer maksimum 3 hari setelah DO. Jadi setelah kita DO, maksimal tidak lebih 3 hari, jangan lupa untuk menghubungin WA, call atau apa kepada customer yang beli mobil. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui bagaimana dengan mobil yang dia beli. Ya, apakah ada keluhan? Ya, kalau tidak ada keluhan, mungkin mengingatkan bila mana ada kebutuhan atau keluhan, jangan sungkan untuk menghubungi saya kembali. Nah, itu hal sangat membantu, akan sangat membantu uh, memperkuat masa depan nanti di slide-slide berikutnya bisa kelihatan. Nah, pertama adalah menjadi tanggung jawab, ya menjadi tanggung jawab seorang salesperson sesudah jual mobil, ada care-nya. Ya, care-nya itu nggak sampai 3 bulan baru kontak. Dalam 3 hari, bisa besok, bisa lusa, tidak masalah. Ya, kemarin baru DO, terus hari ini dikirimin, ya untuk bagaimana saya hello. Ya, oh ada kendala, oh tidak, bagus mobil. Ya, syukur. Ya, alhamdulillah. Ya, namun kalau ada masalah jangan sungkan untuk kontak saya saja. Ya, itu customer sudah sangat puas dengan kontak seperti itu. Ya, ini berupa awal pertama. Kemudian bukan demikian udah selesai. Ada lagi yang secara rutin harus dilakukan, yaitu penyapaan rutin minimal 3 kali dalam sebulan. 3 kali dalam sebulan. Penyapaan itu bisa berupa apa? Melalui telepon boleh,
melalui WhatsApp bisa, WA, say hello, selamat pagi, sehat selalu, apa kabar? Ya, mungkin dijawab baik, terima kasih ya. Oke, ya begitu saja sudah cukup. Artinya kita mengingatkan eksistensi. Ya, Anda mengingatkan eksistensi Anda setelah penjualan, Anda masih tetap keep in touch dengan mereka. Ya, tetap memperhatikan customer. Ya, baru pas ada seperti biasa Anda lagi jalan, ya kan mungkin untuk DO yang lain pas pulang, ada customer kemarin yang mampir. Nah itu juga oke, itu lebih baik lagi. Secara physically, ya Anda datang secara fisik, itu dia juga akan sangat apresiasi gitu. Ya, wah, sudah beli mobil, ini masih datang. Ya Pak, ya ini sebagai bagian kita untuk menjalin hubungan baik Pak. Nah misalnya contoh seperti itu. Berbagai cara bisa dilakukan. Media komunikasi itu, WhatsApp, ya kan umumnya lah kita bilang WhatsApp itu, ya boleh bilang saat ini udah nggak pakai biaya lah. Ya biayanya itu hanya menggunakan data saja. Dan juga bisa menggunakan WiFi kantor. Jadi ya, tidak ada cost-nya. Ya mau boleh nggak 4 kali? Ya boleh saja. Semakin akrab Anda dengan customer itu, tentu beliau atau customer tidak merasa terganggu. Ya kalau dia sudah kayak teman gitu, mungkin bahkan dia juga pagi ada kirim ke Anda stiker, ya. Nah itu berarti dia juga sudah menganggap Anda sebagai bagian dari temannya. Nah itu boleh lebih intens. Mau tiap hari you juga kirim stiker. Sepanjang dia tidak bosan atau dia masih menjawab, ya silakan kirim stiker. Tapi kalau mungkin sudah beberapa kali kirim, sudah jarang dibalas stiker, mungkin perlu saya melalui WA, say hello, apa kabar. Lihat lagi, oh dia tetap jawab baik, ya sehat sama-sama gini. Berarti mungkin beliau sudah banyak kesibukan ya atau merasa ya terlalu banyak stiker sehingga ya tidak perlu dibalas lah. Nah kita juga harus tahu jangan sampai mengganggu customer sampai banyak kirim stiker, banyak kirim berita ini itu. Ya kalau responnya sangat positif, merasa happy, ya silakan lanjut terus. Tapi kita kalau melihat sudah jarang mau menjawab, kemungkinan apa beliau ini ada mulai tidak happy atau sesuatu ya dengan kita, kenapa tidak balas. Nah itu bisa dipertimbangkan dengan menghubungi melalui WhatsApp di tes, ya kan. Di tes WhatsApp pun tidak menjawab. Ya ini mungkin perlu Anda evaluasi ya, kenapa customer ini tiba-tiba tidak mau merespons. Jarang sih ya, jarang ya. Jarang apa ada sesuatu keluhan. Ya, seharusnya tidak ada. Nah, kalau tidak ada keluhan, kalau memang tidak juga dijawab, ya udah nggak apa-apa. Jangan terus sering. Sebulan 2-3 kali, oke lah. Ya, mungkin dia sibuk atau lagi punya project. Nah, itu kira-kira yang harus dilakukan kapan? Ini hari jual, bulan depan begitu. Saya mau tegaskan, bukan bulan selamanya. Selamanya Anda harus lakukan. Jadi kalau hari ini di Mei, Juni 3 kali lagi. Juli 3 kali juga. Ya kan? Agustus 3 kali juga, 2-3 kali juga. Ya, itu boleh dibilang adalah satu hal yang tidak punya biaya, tapi menjaga hubungan atau merimain bahwa saya masih eksis di Polo. Nah, kira-kira seperti ini. Sehingga once dia ada ketemu customer atau teman mau beli, kemarin dia baru WA saya, berarti masih ya kan dia mau memberikan rekomendasi gitu. Oke, next. Nah, mengapa ASCS atau After Sales Customer Satisfaction ini penting? Ini akan membentuk kepuasan pelanggan jangka panjang. Nah, tadi saya sudah mengatakan, bukan dilakukan hanya sekarang sekali 3 hari, kemudian bulan ini 3 kali dan stop. Bukan itu. Setiap bulan, jangka panjang. Selagi kita masih sebagai salesperson, sepanjang itulah kita selalu harus mengupdate atau melanjutkan tugas ini. Kemudian yang kedua apa gunanya? Yaitu peluang mendapatkan repeat order.
rekomendasi, referensi pelanggan baru. Nah, yang itu tadi, karena kita selalu update ke dia, say hello, penyapaan, kirim WA, stiker, ya. Bahkan dia juga sering ada balas-membalas, itu sangat baik, ya, untuk masa depan bagi kita sebagai salesperson. Ya, kenapa? Kita tentunya tidak ingin menjadi salesperson yang canvassing seumur hidup, yang cari customer seumur hidup. Ya, ada targetnya kita sebagai salesperson sebenarnya. Maksimum adalah 3 tahun capeknya. Setelah 3 tahun, kita sebenarnya sudah tidak capek sebagai seorang salesperson lagi. Nah, nanti saya akan berikan timeline juga, penjelasan mengenai itu. Setelah 3 tahun Anda berhasil konsisten melakukan ini, Anda akan merasakan kerjaan sebagai salesperson ini kok asik ya. Ya kan, kerjanya tinggal kirim-kirim WA, menunggu balasan, bertanya ada mobil ini atau tidak. Itu Anda akan merasakan setelah 3 tahun. Sebenarnya tidak perlu 3 tahun. Ya, tahun kedua juga sudah mulai. Bahkan tahun pertama setelah beberapa bulan barangkali sudah mulai melihat ada hasil, teman jumlahnya masih kecil. Sehingga tujuan yang kita lakukan itu sebenarnya punya tujuan. Ya, kita kirim-kirim itu untuk tujuan supaya ketika kita tetap punya atau keep in touch dengan customer, katakanlah di tahun kedua masih selalu kontak-kontakan, kirim-kiriman sapa. Boleh dipastikan ketika dia mau beli mobil unit kedua, apakah bisa jadi dia belinya hari ini Pajero Sport. Ternyata dia ada kerjasama dengan teman project, mau butuh L300. Pasti, menurut saya pasti, dia akan menghubungi Anda dulu. Ya, toh udah setahun lebih hubungan cukup baik, you tetap punya kecintas dengan dia. Nggak mungkin tiba-tiba dia pergi dealer lain dan beli di tempat lain. Pasti dia akan, oh iya, ini saya ada butuh. Nah, di situ Anda intensif lagi, mungkin harus visit. Ya, oh kalau gitu Pak, saya biar jelas, saya datang aja Pak di tempat Bapak, biar enak penjelasannya. Ini namanya hot prospect. Jadi, udah nggak dari suspek lagi. Ya, setelah sekian, nah, setelah 3 tahun, urusan Anda itu tidak di suspek. Ya, tapi langsung menuju prospek. Nah, itu yang penting. Sehingga penentu keberhasilan penjualan di masa depan. Inilah bagaimana Anda akan berhasil sebagai salesperson 3 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, ya kan? Atau 1 tahun ke depan. Bahkan nanti saya akan kasih timeline dia, kasih timeline Anda. 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Inilah menjadi awal kesejahteraan Anda yang Anda akan terima secara konsisten. Kenapa bicara sampai 20 tahun? 15 tahun, 10 tahun. Oh, apakah di kita tidak ada career path ya atau jenjang karir ya? Tidak. Ya. Seandainya Anda mau memilih menjadi seorang salesman seumur hidup dengan sistem yang ada di Dipo ini, saya boleh mengatakan hidup Anda juga akan sangat sejahtera. Ya, tidak mesti menjadi BM. Tapi kalau Anda punya passionnya ingin atau lebih suka, ya kan, menggalang anak buah, memberikan briefing, ya memberikan training, atau lebih suka, ya kan, mempunyai tim. Nah, itu Anda boleh arahkan karir Anda menuju SPV. Dari SPV Anda boleh menuju kepada SM. Dari SM menjadi SPV, menjadi BM. Nah, itu ada career path-nya. Ya, tapi untungnya plus poinnya dari sebagai jalur sales mitra ini, ya artinya kalaupun tidak ada karir yang punya lowongan karir buat Anda, hidup Anda tetap sejahtera. Berbeda bila Anda punya pekerjaan di suatu bukan permanen, di suatu posisi yang katakan non-marketing. Ya, ketika tidak ada jenjang karir atau lowongan di atas yang kosong,
kita masih menunggu terus, ya kan, biar bos kita naik jabatan lagi, ya, atau bahkan doa negatif ya biar bosnya tahu, ya kan, ya itu jangan juga, ya, sehingga baru dapat kesempatan, nah itu kan fatal, ya kan. Nah di sini nothing tulus, ada karir tinggal dipikir, ya kan, ada tawaran jadi SPT tinggal ditimbang, saya mau jadi SPT nggak? Ya, saya terima nggak ya? Oh, saya punya penjualan sebulan, ya, masuk tahun keempat ini, kelima, masih sebagai salesperson. Tapi per bulan, penjualan Anda itu 12 unit. You mungkin pikir nih, 12 unit itu penghasilannya nggak main-main dong. Bisa 230 juta per bulan. Mungkin lebih 30 juta juga sering terjadi. Sering terjadi. Sehingga ketika saya mau jadi ditawar jadi SPB, mungkin Anda jadi bingung. SPB itu gaji tetap ya, ada gaji iya. Tapi mungkin tanya-tanya penghasilan SPB-nya berapa ya? Barangkali sih tetap di bawah 10 juta ya barangkali ya. Ya, sehingga, nah itu yang saya bilang. Pilihan Anda sebagai mitra itu jangan disepelekan. Banyak orang meremehkan tugas pekerjaan mitranya sebagai ya daripada tidak ada. Itu adalah salah besar. Ya, pilihan menjadi mitra marketing sudah sangat tepat. Ya, tadi penjelasannya sudah cukup jelas toh. Kalau di pilihan di pekerjaan lain, ya kita performance bagus banget, mesti menunggu ada lowongan. Kalau di sini di karir atau di pilihan mitra ini, Anda performance sangat bagus, ya kan? Tinggal yang mau menentukan, mau yuk ke karir atau mau ke seumur hidup jadi sales. Seumur hidup jadi sales itu jangan diremehkan loh. Ya, nanti next ada kesempatan saya akan share lagi. Salesman seumur hidup namanya Joe Jirak. Ya, dia mah dari awal sampai akhir nggak pernah jadi apa, ya direktur apa, mungkin direkturnya di pekerjaan lain, di perusahaan yang dia punya bangun sendiri. Tapi tugas dia, kerjaan dia, job dia selalu ya sampai berumur berapapun tetap jadi salesperson. Ya sampai umur 40 pun masih sebagai salesman. Tapi penghasilannya, oh nggak ada yang lawan. Mau direktur, presiden nggak kalah sama dia. Ya nanti saya bisa share. Ya satu sesi saya siapkan untuk membuktikan bahwa Anda pilih sebagai sales mitra jalurnya sudah tepat. Ya, nah itu kira-kira. Jadi yang di samping itu, yang lingkaran itu adalah diagram saja. Jadi saya tidak menjelaskan isinya sama. Ya kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, yang dimaksud dengan sapaan itu apa? Adalah sapaan umum. Sapaan umum itu kontennya apa sapaannya? Ini sebenarnya ya tidak perlulah ya. Tapi Anda sudah lebih jago dari saya. Harusnya. Mungkin Anda, ini mah kecil, saya mah punya mode lebih bagus. Ya silakan ya. Ini cuma berupa umumnya saja. Yaitu apa sapaan? Kirim stiker ucapan selamat pagi, ya kan? Salam, ya kan, kirim salam, selamat pagi, apa kabar, itu dengan teks tertulis melalui apa? Kalau saat ini melalui WA, kalau melalui email mungkin nggak efektif, lupakan saja. Yang di Indonesia WA itu yang paling familiar. Ya, 100 orang ada WA. Jadi itu udah nggak salah melalui WA. Tujuan apa, isi yang lain apa? Pengingat jadwal, free service. Nah, jadi ketika Anda jual per hari ini DO satu mobil, di kalender Anda sudah men-set satu tanggal untuk reminder, ya, untuk mengingatkan kepada customer barangkali sudah waktunya servis. Nah, untuk tanggalnya Anda boleh diskusi dengan service manager atau SA, ya, atau service advisor. Pak, hari ini saya jual mobil satu, Acir Sport misalnya. Kira-kira berapa hari kemudian saya harus kasih reminder untuk free service pertama. Ya,
Orangnya sih pakainya, nah ini juga boleh tahu ya. Pada saat Anda mengenal customer ini, you coba, Pak pemakai mobil ini kira-kira sehari atau dari mana saja? Oh saya mah dari rumah ke kantor aja. Rumah saya di Pasar Senen, nanti saya ke kantor itu di Mangga 2. Ya paling ya 5-10 kilo. Contoh, you hitung sendiri. Nah sehingga untuk mencapai 1.000 itu butuh berapa hari? Nah, bahkan you nggak usah tanya service manager. You sudah bisa itu. Kalau dia sehari pemakaian 5 kilo, ya berarti kalau 25 hari kerja, Sabtu dia misalnya dia kerja ke kantor atau enggak lah, Sabtu libur berarti berapa? 5 kilo kali 20 hari 100. Nah 100 ini bisa-bisa mobilnya jarang pakai ini. Ya, mobilnya jarang sebentar. Mobilnya nih jarang kalau 5 kilo sehari, ya berarti sebulan berapa kilo? 150 kilo ya. Kalau 30 hari lah termasuk seminggu 150 kilo. Nah berarti 6 bulan kemudian kemungkinan baru ketemu free service pertama. Nah itu boleh Anda buat di 5 bulan. Ya untuk satu kalender remind. Pak mungkin boleh cek apakah sudah waktunya free service satu. Jangan lupa untuk diperiksa gratis. Nah itu walaupun ya, oh ya saya nanti coba lihat. Nah oke. Ya setelah itu nggak usah dicek lagi. Pak, Bapak sudah lihat belum? Nggak usah. Ya sudah cek belum? Kita cukup remind. Ya setelah itu sebenarnya di mobil sendiri akan muncul juga. Karena sekarang udah canggih ini masih jadul punya. Ini sebenarnya pengajaran jadul. Tapi kenapa saya tetap tampilkan? Walaupun nanti pada saat servis pertama tiba, barangkali di speedometernya akan keluar, ya kan? Waktunya keluar kunci untuk free service. Ya tapi bahagian dari kita untuk daripada tiap hari kirim stiker, ya kan? Sesekali punya kesempatan untuk meremind untuk free service, kan lebih baik meremind free service. Ya, begitu juga free service kedua. Kira-kira kapan? You sudah plot itu bahkan tahun depan gitu. Sudah ada tanggal yang akan bunyi kalendernya Pak Jono misalnya free service 2. Ya, tinggal oh ya, Pak, boleh cek nah, ketiga, keempat dan seterusnya. Nah, ini adalah supaya tidak monoton. Apa yang bisa sampaikan? Ya, kalau stiker-stiker terus mungkin oke lah mau tidak mau stiker. Ya, tapi anyway kalau ada pilihan lain, ya kita juga boleh selip-selipan supaya tidak monoton. Oke, next lagi kontennya apa saja. Termasuk update info otomotif misalnya. Oh, ada perkembangan info otomotif ya mengenai kemajuan kecanggihan mobil atau apa. Boleh share, tapi yang jangan panjang-panjang. Dibuka itu habis 1 jam jangan. Oh, video singkat yang mengenai ada berita otomotif yang terupdate yang baru gitu, yang sistemnya IT baru gitu. Wah ternyata cukup menarik ya. Ya boleh di-share. Apalagi itu teknologinya mobil Mitsubishi. Ya ada info di video, tapi yang harus benar punya ya, resmi punya itu. Ya bahwa ada perkembangan Mitsubishi ini. Di-share kontennya misalnya 20 detik. Ah itu oke. Jangan sampai 20 menit, jangan. Yang singkat aja. Kalau perlu 10 detik, 10 detik atau 20 detik cukup gitu. Ya jadi ini sekilas misalnya bagaimana untuk yang tadi itu menjaga tetap eksistensi kita tetap diingat sama customer. Nah yang berikutnya itu tentu sangat penting yaitu ucapan ulang tahun. Nah, ketika Anda sudah DO, ya sudah terjadi sudah DO lah. Tentunya Anda dikirim kopi KTP. Jangan lupa ya kan memindahkan tanggal ulang tahunnya ke dalam HP Anda. Jadi hari ini misalnya tanggal berapa nih? Misalnya nanti dia punya ulang tahun misalnya 8 Agustus. Ya kan? Contohnya. Nah, 8 Agustus itu di kalender Anda udah di pagi udah dihidupin jam 7 hingga jam 8. Ulang tahun Pak Jono. Yuk kirim stiker ulang tahun. Yang biasa stikernya selamat pagi, di hari itu yuk kirim stiker ulang tahun, ya kan? Mungkin juga
Waktu itu karena dia leasing, KTP istri juga diminta. Misalnya, ya kan. You juga siapkan juga. Istrinya ulang tahun Oktober, tanggal 1 Oktober, you masukkan juga kalendernya. Namanya misalnya Fitri, misalnya. Ya, Fitri istri ya Pak Jono, ya, Putra, ya, 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 misalnya Fitri, jadi di tanggal 1 bunyi juga. Kirim juga namanya kirim ucapan selamat, kirim stiker juga yang cocok ya. Ya, oh, istrinya pun you jaga gitu. Care gitu. Ya, menjaga hubungan baik itu untuk bisnis Anda itu sampai ke istrinya. Ya. Nah, barangkali misalnya you tahu, ya kan? Info misalnya anaknya ternyata juara satu, ya kan? Lomba tenis misalnya. You kirim juga buat eh, bahannya gitu. Selamat ya Pak, saya dengar ini anak Bapak dapat juara satu di kejuaraan ini. Oh, pasti dia senang. Ya, nah itu kira-kira. Jadi intinya ada momen-momen penting, ya kan? Jangan lupa di save di kalender. Kalender itu nggak ada batasnya kok. Mau isi berapa juga ada. Ya kalau perlu, kalau ilmu rasa itu yang biasa kan punya 2 kalender. You siapin aja khusus yang ini namanya database customer. Kalender, maksudnya database customer. Jadi khusus ini you save-nya di satu ini lagi. Jadi nggak ganggu dengan rencana Anda punya kalender yang operasional. Boleh juga kalau Anda punya 2 handphone. Kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Yang nggak ganggu kok ini hari ada 3 ulang tahun pas rentetan ya tiga-tiganya dikirim. Cuma kirim stiker paling 1-2 menit, 1-2 menit selesai. Nah ini hal ini sangat penting. Kenapa? Nanti kita akan lihat di sesi-sesi berikutnya. Next. Nah, juga mengingat pajak STNK. Ketika STNK-nya selesai, jangan lupa juga pindahkan tanggal jatuh tempo STNK. Misalnya STNK ini di Mei, habisnya tanggal di 7 Mei misalnya. Tanggal 1 Mei itu boleh kirim di tahun 2026. Sudah ada set di HP kalender Anda, di kalender HP Anda. Dengan apa? Modelnya. Model setnya itu bukan hanya untuk 1 tahun, tapi istilahnya apa? Serial ya. Artinya setiap tahun dia akan berulang. Ya, dia akan berulang setiap tahun. Sehingga nanti 2017, dia akan bunyi lagi tanggal 1 Mei itu di 2017. Pajak STNK Pak Jono habis tanggal 7 misalnya. Yuk kirim Pak. Sekedar ingatin Pak. Yang STNK Bapak akan habis tanggal 7 Mei. Jangan lupa diperpanjang. Biar nggak kena denda. Wah, dia kalau kebetulan dia juga pas lupa. Wah, untung you ingatin. Coba itu hal-hal yang menambah ya kualitas Anda untuk mendapatkan next order. Nah, konten personal berdasarkan hobi customer. Ya, konten personal dengan hobi ini contohnya gini. Pada saat lagi baru kenal bicara, tahu dia hobinya badminton misalnya, hobinya badminton. Ya, wah ada kejuaraan badminton, Indonesia menang. Ya, Pak, wah Indonesia menang nih. Ya, juara dunia nih. Siapa itu? Saya pikir kalau dia hobi badminton, mestinya dia jual nonton. Ya, mestinya dia jual nonton. Ya, kalaupun tidak nonton kan tidak ada masalah. Terus responnya, ya kalau dia nonton, wah iya ya, bangga juga kita dengan anak muda Indonesia ini sekarang hebat ini. Contoh-contoh. Ya, kalaupun dia nggak nonton, oh ya, wah saya kebetulan nggak sempat. Ya, oke nggak apa-apa. Yang saya mau maksud, jadi bahannya itu ya nggak kehabisan bahan. Ya, kemudian berikan perhatian yang relevan. Ya, perhatian relevan itu yang sewajarnya aja. Jangan lebay juga berlebihan. Ya dicari-cari untuk ucapan yang tidak ada kaitan atau apa. Ya sehingga banyak banget merasa terganggu. Nggak ada kepentingan buat dia. Jadi selalu itu kontennya itu yang
relevan gitu ya, ya ada ya related, ada berhubungan lah, ya kan, yang tidak diada-ada atau tidak membosankan gitu. Oke, ini terakhir penutup. Ini waktunya ya udah lewat juga 30 menit, cepat ya tuh rasanya. Penutup adalah konsistensi adalah kunci. Yang tadi saya bilang dari awal. Bukan hanya untuk sekali ini, bulan depan, tapi konsistensi. Bahkan sampai 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan. You bisa bayangin, kalau ada satu customer, you berhubungan sampai 10 tahun ke depan. Dan Anda sebagai sales mitra, alangkah mudahnya you mau bertransaksi sama dia. Sudah seperti teman. Ya. Jadi after sales CS ini bukan tugas tambahan, bukan tugas tambahan. Menjadi tugas pokok sebenarnya. Tapi ada bagian dari strategi penjualan jangka panjang. Jadi jangan anggap ini sebagai tugas tambahan. Ada oke, tidak ada oke. Hati-hati, salah besar. Kalau Anda menganggap fase ini sebagai tugas tambahan, Anda akan kehilangan kesempatan atau Anda harus mengais, saya suka bilang, mengais seumur hidup. Begitu Anda jual, Anda tinggalkan. Begitu Anda jual, Anda tinggalkan. Padahal dia itu harus dijadikan sebagai calon repeat order rekomendasi, ya, bahkan menjadi salesman Anda. Jadi Anda membuat dia sebagai salesman Anda. Artinya gini, karena ini sudah saking begitu baiknya CS Anda, dia bahkan tanpa orang mendengar orang mau beli mobil, ketemu orang yang ngomong, lu mau beli mobil nggak? Ya, lu punya mobil udah 4 tahun ini, ganti dong. Ya, sama Mitsubishi. Oh, iya juga ya. Ya udah, nanti saya kasih nomor. Kalau ada customer seperti itu, you sudah sangat berhasil. Dia bukan saja merekomend, tapi aktif membantu Anda jualan. Ya, karena disangking senangnya dengan Anda. Paham ya? Jadi maka saya bilang ini adalah strategi jangka panjang. Adalah tugas pokok setelah yang akan kita nikmati setelah 3 tahun atau 2 tahun atau 1 tahun kemudian. Ya, atau kalau mulai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun kemudian. Meningkat semakin lama jangka waktu semakin potensinya besar gitu. Karena pemumpukan jumlahnya sudah semakin besar, semakin meningkat. Jadi ini adalah untuk di tahap ini adalah untuk membangun hubungan, bukan hanya untuk transaksi. Jadi bicaranya di tahap ini ASCS ini tidak perlu lagi tanya, Bapak mau beli mobil lagi nggak? Nggak usah, tidak perlu. Itu akan menurunkan kualitas hubungan ini. Ya, berbicara sampaikan sesuatu yang menjaga hubungan batin atau emosional. Ya, lebih penting ke situ. Ya kan? Nah, misalnya ada momen istrinya pas melahirkan, ya tentu jangan lupa mengucapkan selamat ya atas kehadiran ya momongan baru atau apa. Ya itu contoh. Bahkan ya kalau you mau spare sedikit biaya investasi ya bukan biaya ya. Belilah semacam parcel kecil, nggak apa-apa, mungkin 100.000. Ya katakanlah you sudah 5 tahun nih, 3 tahun. Anda pasti sudah 100-200 itu tidak menjadi masalah investasi. You kirim, ya kan? Kirim misalnya parcel apa, buah dan segala macam. Ya, bahkan you datang menyengguh. Ini adalah masa depan Anda. Apalagi di saat itu, ya di saat itu, pas dia mau beli mobil, customer sebenarnya pas lagi mau beli mobil, istrinya pas melahirkan. Ketika mau beli mobil ini, ya kan, masih sedikit alot, misalnya tawar-menawar juga mungkin masih ada. Nah, dengan you kirim buah itu, you percaya saja tawar-menawar itu kealotannya itu akan menurun. Ya, ini saya pernah jalankan sendiri ya. Ya, ini kenyataan yang pernah saya lakukan. Oke, next. Terima kasih ya sudah mendengarkan bacotan saya. Mudah-mudahan ada
yang masuk lah bisa diterima, ya kan? Oke, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, kalau misalnya ada mau tanya, silakan. Kalau enggak juga tidak apa-apa ya. Ya, silakan. Oke, sekarang giliran Anda yang ngomong. Tidak ada? Hari ini tidak ada yang mau tanya? Masih ramai juga ya kelihatannya. Ya, bagus ya. Jadi kehadiran di dealer itu aja sudah membuat saya sangat appreciate ya. Apalagi Anda juga serius mendengar atau menyimaknya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini karena ini hari Jumat ya. Saya pikir sebagian yang di timur sudah mulai memasuki jam sholat. Jadi saya pikir hari ini kita percepat selesai saja. Ya semoga sukses dan selalu bisa SPK dan DO yang banyak. Dah. Amin Pak, ya.